Problem sistemik ini tidak akan selesai hanya dengan solusi ganti rezim atau melalui proses pemilu. Yang kedua, mengingatkan kepada segenap umat Islam atas kewajiban penegakan khilafah sebagai solusi sistemik untuk menyelesaikan berbagai sengkarut problem berbangsa, sekaligus menawarkan kepada segenap elemen anak bangsa khilafah sebagai ikhtiar untuk menyongsong bisyarah kabar gembira dari Akhir-akhir ini saya memantau perkembangan pembicaraan tentang khilafah di Indonesia lewat media sosial. Dan saya melihat semakin berani dan terang-terangnya kelompok dan simpatisan HTI Khilafah membicarakan tentang mendirikan negara khilafah di Indonesia. Ada beberapa tokoh pentolan HTI Khilafah yang selama ini lantang menyuarakan tegaknya khilafah di Indonesia. Seperti ada Ahmad Kosinuddin, Agung Wisnuwardana, Felix Siau, dan masih banyak yang lainnya lagi. Termasuk Rocky Gerung yang ateis juga ingin supaya Indonesia dirubah menjadi negara agama atau ingin supaya Indonesia menjadi negara Islam. Orang ateis seperti Rocky Gerung membicarakan negara agama, menurut saya ini sangat aneh. Apalagi si Rocky ini dulu pernah mengatakan kalau kitab suci itu fiksi atau hanya cerita khayalan. Dan sampai sekarang Rocky Gerung aman-aman saja. Dia tidak digeruduk oleh kelompok sebelah yang kerjanya suka demo orang lain yang mereka anggap sebagai penista agama. Dan belakangan ini kita ketahui bahwa Rocky memang digemari oleh kelompok radikal, kelompok kadal pasir, dan pendukung HTI Khilafah. Jadi wajar saja kalau Rocky tidak digeruduk oleh ormas radikal itu. Karena memang mereka satu frekuensi, mereka satu kaum yang punya visi misi yang sama, yaitu ingin menghancurkan Indonesia. Nah, terkait dengan ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang membicarakan tentang khilafah dan ingin menegakkan khilafah di Indonesia, mereka ini selalu berbicara mengatasnamakan demokrasi, tapi isi pembicaraannya selalu berlawanan atau bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Lalu, apa yang ditawarkan atau dijanjikan kelompok pendukung dan atau simpatisan khilafah itu jika khilafah berdiri di Indonesia? Mereka menjanjikan Indonesia yang makmur, Indonesia tanpa riba, tanpa utang. Mereka menjanjikan Indonesia yang barokah, Indonesia dengan rakyatnya yang sejahtera. Mereka menjanjikan Indonesia akan menjadi negara superpower dan adikuasa. Mereka menjamin kebahagiaan umatnya, baik dunia maupun akhirat. Mereka juga menjamin umat agama minoritas untuk bebas dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari, termasuk untuk bebas beribadah sesuai agama yang dianut atau diyakini masing-masing pemeluknya, dan masih banyak lagi halusinasi yang mereka janjikan. Lalu apa jaminannya jika kelak khilafah ditegakkan kemudian Indonesia akan maju? Tidak ada. Yang ada baru sebatas janji yang indah dan muluk-muluk. Lalu apakah janji-janji mereka itu akan benar-benar dilaksanakan suatu saat nanti? Bullshit bro, semuanya itu hanyalah omong kosong mereka semata. Mana ada mereka mau melindungi umat minoritas? Yang ada malah justru umat minoritas akan diberangus. Intoleransi akan tumbuh subur di mana-mana. Coba kita bayangkan saja, hidup dengan sistem demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini saja, umat minoritas masih mengalami persekusi dan dipersulit di berbagai daerah. Contoh sederhana yang bisa kita temukan adalah adanya kelompok kecil orang yang melarang gereja dibangun dengan beribu alasan kalau pembangunan gereja tersebut belum mengantongi IMB dan segala perizinan lainnya. Dan masih banyak lagi persekusi yang lain terhadap minoritas. Padahal kita hidup di alam demokrasi dengan negara kita adalah negara Pancasila yang sangat menjunjung nilai kesatuan dan persatuan. Apalagi kalau Indonesia sudah dikuasai oleh khilafah. Tentu yang ada dalam bayangan kita adalah Indonesia yang menakutkan, mengerikan, dan mengalami kerusakan di mana-mana. Lalu apalagi yang membuat kelompok pendukung dan simpatisan khilafah itu ingin mendirikan sistem khilafah di Indonesia? Yaitu karena menurut mereka, kelompok pendukung khilafah atau kelompok kadrun itu, mereka selalu mengatakan kalau demokrasi itu togut. Demokrasi adalah ciptaan manusia, bukan Tuhan. Demokrasi adalah ciptaan atau produk kafir. Bagi mereka, rezim Jokowi adalah rezim kafir. Pemerintah hari ini adalah pemerintahan yang togut, zolim, dikuasai oligarki, dan lain-lain. Bagi mereka lagi, kemiskinan di Indonesia, masalah politik, ekonomi, dan segala aspek kehidupan di Indonesia sangat liberal, sangat tidak islami bagi mereka. Menurut mereka, kelompok khilafah lagi,
Semua permasalahan yang ada di republik ini hanya bisa diselesaikan lewat khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya solusi untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Sekali lagi, bagi kelompok pendukung dan pengasong khilafah, apapun yang terjadi di Indonesia, jawabannya adalah khilafah solusinya. Kalian tahu tidak, sistem khilafah dan demokrasi itu sangat jauh berbeda sekali. Sistem khilafah, pemimpinnya adalah seorang khalifah yang kepemimpinannya absolut atau tanpa batas. Apakah seorang khalifah terpilih oleh rakyat seperti yang terjadi pada sistem demokrasi? Tentu tidak. Dia ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang mana pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Dan dalam sistem demokrasi, kekuasaannya itu dibatasi. Dan kalian tahu tidak, khilafah yang digaung-gaungkan oleh kelompok sebelah itu jelas muatannya politik semua. Karena tujuan mereka adalah kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Bukan karena perintah dari agama. Karena tidak ada satupun ayat yang tertulis dalam Quran tentang khilafah dan menegakkan khilafah. Begitupun di hadis, tidak ada isinya tentang khilafah. Lalu kenapa kelompok sebelah itu getol sekali ingin menegakkan khilafah? Selain karena ingin mendapatkan kekuasaan, cara ini juga adalah mungkin bagi mereka adalah cara jitu untuk merebut kekuasaan. Karena kalau mereka lewat jalur partai politik dan lewat jalur pemilihan umum, otomatis kelompok pendukung dan pemuja khilafah itu akan kalah. Nah, yang perlu dipertanyakan kepada pentolan atau simpatisan dan pendukung khilafah adalah negara mana di dunia ini yang sudah menerapkan sistem khilafah dan negaranya maju dan rakyatnya sejahtera. Coba sebutkan satu negara saja. Dan ternyata tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem khilafah. Nah, sistem khilafah ini malah pernah dicoba di negara Suriah dan sekitarnya. Tapi malah justru yang terjadi adalah kerusakan di sana. Perang saudara yang membuat masyarakat di sana menderita dan hidup dalam kemiskinan. Mari kita lihat negara Eropa, Amerika atau negara Asia lainnya yang negaranya maju, rakyatnya sejahtera. Apakah sistem negaranya menggunakan khilafah? Tidak kan? Sistem negara dan pemerintahan mereka ada yang berbentuk republik, ada yang berbentuk kerajaan, ada yang berbentuk monarki konstitusi, bahkan ada menjadi presiden selama belasan tahun. Lebih dari itu, ada yang menjadi pemimpin seumur hidup. Contohnya Xi Jinping, pemimpin Cina. Dan apa yang kalian lihat dengan perubahan Cina saat ini? Negaranya maju, bahkan hampir bikin Amerika Serikat khawatir karena bisa-bisa beberapa tahun lagi Cina akan melambung Amerika Serikat. Walaupun saya secara pribadi sangat tidak setuju dengan kepemimpinan Xi Jinping yang terlalu absolut itu. Atau kita contohkan saja negara Amerika Serikat, negara penganut demokrasi, atau kita sebut saja dengan negara demokrasi yang paling maju di dunia. Itu adalah negara makmur dan paling adikuasa di dunia. Apakah Amerika Serikat menggunakan sistem khilafah? Jelas tidak, karena Amerika adalah negara demokrasi, sama seperti Indonesia. Tapi kenapa Indonesia tidak semaju dan sekaya Amerika Serikat? Itu semua kembali kepada kita, rakyat Indonesia. Apakah kita siap sejalan dengan pemerintahan hari ini untuk memajukan Indonesia? Apakah kita selama ini turut ikut serta membantu pemerintah, atau malah lebih sibuk nyinyirin pemerintah dan masa bodoh dengan kemajuan, dan memandang pesimis dengan kemajuan negara kita sendiri? Mental kita yang malas ini, apakah bisa membangkitkan Indonesia dari berbagai krisis yang lagi kita alami saat ini? Apakah selama ini kita sudah mengontrol dengan benar dan bijak terhadap jalan kerjanya pemerintahan kita hari ini? Jadi begini, mau kita ganti sistem negara ini dengan berbagai model sistem, tapi kalau tidak ada kesadaran pada diri kita untuk membantu pemerintah dan turut serta bersama pemerintah membangun negara ini, tentu kita akan terus menjadi negara berkembang, bahkan hanya berjalan di tempat. Atau lebih sadis lagi, kita akan mengalami kemunduran jauh ke belakang. Apalagi kalau kita menerapkan sistem khilafah yang tidak diakui dunia, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kehancuran dan perang saudara yang mengakibatkan kerusakan terhadap sendi-sendi kehidupan negara kita. Seperti yang terjadi saat ini di Yaman, Afghanistan, Irak, Suriah, dan lain-lain. Lalu bagaimana jika sistem khilafah ini benaran diterapkan di Indonesia? Saya yakin Indonesia akan mengalami kehancuran. Agama minoritas, tempat ibadah umat minoritas akan diberangus. Kekacauan terjadi di berbagai daerah. Hingga puncaknya adalah banyak daerah akan terpecah dan memilih untuk memerdekakan daerahnya dari Indonesia. Maka dari itu, untuk pihak kepolisian, saya rasa tidak usah ragu lagi untuk menangkap pentolan dan simpatisan khilafah dan penjarakan mereka semua. Khilafah bukan hanya dilarang di Indonesia saja, tapi di negara Timur Tengah juga khilafah sangat dilarang.
Di Indonesia sudah semestinya orang-orang simpatisan dan pendukung khilafah dipenjarakan. Bukan hanya ormasnya saja yang dibubarkan. Segera tangkap Ahmad Kosinudin, Felix Yau, Agung Wisnu Wardana, dan pentolan-pentolan khilafah yang lainnya. Karena mereka adalah biang kerok dari kerusakan yang terjadi pada Indonesia. Dan sistem khilafah yang mereka gaungkan selama ini adalah cara halus mereka untuk melakukan makar terhadap pemerintah yang sah saat ini. Saya kira hanya itu saja yang saya sampaikan. Demikian opini Kanal Timur kali ini, dan sampai jumpa di opini Kanal Timur berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.